Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita membahas mengenai bahasa baku dan bahasa tidak baku. Definisi bahasa baku menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Halim, beliau menyatakan bahwa bahasa baku adalah ragam bahasa yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian masyarakat. Bahasa dipakai sebagai ragam resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Lalu, menurut Mateus dan Marvik, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Purwadarminta menuliskan, Baku 1 menjelaskan mengenai yang menjadi pokok yang sebenarnya dan sesuatu yang dipakai sebagai dasar ukuran yaitu nilai, harga, dan standar. Sedangkan Baku 2 yaitu saling. Bahasa baku memiliki makna dalam 3 aspek yang saling menyatu. Yang pertama yaitu kodifikasi. Kodifikasi merupakan suatu kode atau aturan kebahasaan yang dijadikan sebagai norma dalam berbahasa. Masalah kodifikasi terkait dengan ketentuan norma dalam berbahasa. Norma kebahasaan itu berupa pedoman, tata bahasa, ejaan, kamus, lafal, dan istilah. Sedangkan untuk keberterimaan, jadi bahasa baku itu merupakan bahasa standar yang harus diterima atau berterima bagi masyarakat. Bahasa baku difungsikan atau dipakai sebagai model atau acuan dalam masyarakat secara luas. Acuan itu dijadikan ukuran sebagai kesepakatan secara umum tentang kode bahasa dan pemakaian bahasa di dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya, bahasa non-baku. Definisi bahasa non-baku menurut para ahli diantaranya ada dari Suharyanto yang menyatakan bahwa bahasa baku merupakan bahasa non-standar atau bahasa tidak baku yang menjadi salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Sedangkan menurut Barus, bahasa non-baku adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalannya, tata bahasa dan kosakata dari bahasa baku suatu bangsa. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Contohnya ada pada bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bahasa Indonesia non-baku merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Adanya bahasa baku atau bahasa standar dan bahasa non-baku atau bahasa non-standar bukan berarti bahwa bahasa baku atau bahasa standar lebih baik, lebih benar, atau lebih betul daripada bahasa non-baku atau bahasa non-standar. Bukan di situ permasalahannya. Kita memakai bahasa secara betul atau baik bila kita menggunakan bahasa baku sesuai dengan fungsinya. Demikian juga kita mempergunakan bahasa secara betul atau baik bila kita menggunakan bahasa non-baku atau bahasa non-standar sesuai dengan fungsinya. Kita menggunakan bahasa secara salah atau tidak benar bila kita menggunakan bahasa standar untuk fungsi bahasa non-standar. Oleh karena itu, dalam memakai bahasa baku tidak dengan sendirinya berarti memakai bahasa yang baik dan benar. Bahasa baku tidak sama dengan bahasa yang baik dan benar. Tumbuhnya bahasa Indonesia baku ketika bahasa Indonesia diterima dan diresmikan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Republik Indonesia.
tidak ada yang meramalkan bahwa akan tumbuhnya keanekaragaman dalam bahasa itu sendiri. Demikian juga tidak ada yang memikirkan bahwa bahasa Indonesia itu akan mempunyai dialek dan ragam bahasa yang berbeda-beda. Keanekaragaman bahasa Indonesia itu tumbuh secara wajar sebab telah terjadi diversifikasi fungsi dan proses sentripetal. Untuk diversifikasi fungsi menjelaskan bahwa semula bahasa Indonesia itu hanya berfungsi terbatas, maka kemudian fungsi itu semakin banyak dan semakin ruwet. Sedangkan untuk proses sentripetal menjelaskan bahwa penataan secara alamiah berbagai dialek atau ragam bahasa itu sesuai dengan fungsinya yang baru. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, diversifikasi fungsi tidak menyebabkan kekacauan, melainkan menumbuhkan patokan atau standar yang jelas bagi pemakaian bahasa. Nah, tumbuhnya standar ini disebut standarisasi atau pembakuan bahasa. Fungsi bahasa Indonesia baku yang pertama yaitu sebagai bahasa pemersatu, lalu yang kedua yaitu sebagai penanda kepribadian, yang ketiga sebagai penambah kewibawaan, dan yang keempat sebagai kerangka acuan dalam berbahasa. Bahasa Indonesia baku dipakai di dalam beberapa konteks. Yang pertama yaitu dalam konteks komunikasi resmi, seperti surat menyurat resmi atau dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan, dan peristilahan resmi lainnya. Lalu yang kedua yaitu wacana teknis, di mana berupa laporan resmi dan karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian lainnya. Dan yang ketiga sebagai pembicaraan di depan umum, seperti contohnya ceramah atau pada saat perkuliahan dan pada saat khutbah. Yang keempat yaitu pembicaraan dengan orang yang dihormati, seperti pada atasan dengan bawahannya di dalam kantor, atau siswa dengan gurunya di dalam sekolah atau di lingkup sekolah, lalu guru dengan kepala sekolah, pada pertemuan-pertemuan resmi, dan mahasiswa dengan dosennya di ruang perkuliahan. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku yang pertama yaitu pelafalan yang relatif bebas atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek tertentu. Yang kedua, bentuk kata yang berawalan me dan ber sebagai bagian bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Yang ketiga, partikel lah, kan, dan pun ditulis jelas dan tetap dalam kalimat. Yang keempat, preposisi atau kata depan ditulis secara jelas. Yang kelima, bentuk kata ulang ditulis sesuai fungsi dan tempatnya. Lalu yang keenam, pola kelompok kata kerja, baik itu ditambah agen atau kata kerja lainnya, konstruksi atau bentuk sintesis, fungsi gramatikal, struktur kalimat diucapkan dengan jelas dan tetap dalam sebuah kalimat. Kriteria penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama yaitu tata bunyi atau fonologi, misalnya bunyi huruf F, V, dan Z. Contoh kata-kata yang benar adalah fajar, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, zakat, dan izin. Bukan fajar, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, zakat, dan izin. Yang kedua yaitu tata bahasa atau kata dalam kalimat. Misalnya, bentuk kata yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, dan lain sebagainya, bukan obah, rubah, robah, nyari, kedesak, ngebut, tegak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aspek kosakata. Kata-kata seperti bilang, kasih, entar, dan udah lebih baik diganti dengan berkata atau mengatakan, memberi, sebentar, dan sudah dalam penggunaan bahasa yang benar. Yang keempat yaitu dari segi ejaan. Penulisan yang benar adalah analisis, sistem, objek, jadwal, kualitas, dan hierarki. Dari segi maknanya, penggunaan bahasa yang benar bertalian dengan ketepatan
menggunakan kata yang sesuai dengan tuntutan maknanya. Pemakaian bahasa Indonesia baku dan non-baku dengan baik dan benar. Contohnya yaitu semboyan. Pergunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebaiknya semboyan yang benar adalah pergunakanlah bahasa Indonesia baku dan non-baku dengan baik dan benar. Dapat disimpulkan bahwa pemakaian bahasa mengikuti kaidah bahasa yang dibakukan atau yang dianggap baku yang mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Dalam pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yaitu pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa baku. Konsep baik dan benar dalam pemakaian bahasa Indonesia, baik baku maupun non-baku, saling mendukung dan berkaitan. Konsep yang benar adalah pemakaian bahasa yang baik harus juga merupakan pemakaian bahasa yang benar.